Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update sore. Kembali hadir menyapa Anda edisi Jumat 5 Agustus 2022. Sore ini kan kami sajikan informasi dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Ke berita pertama, saudara, seorang warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diperiksa polisi karena merawat 4 balita yang didatangkan dari Malaysia. Warga tersebut bernama Ramli, 49 tahun, asal Dusun Pajalele, Desa Binanga, Karaeng, Kecamatan Lembang, dan Kabupaten Pinrang. Diketahui 4 anak ini dirawat oleh 2 orang pengasuh, yakni Sukmawati, 50 tahun, asal Kolaka, Sulawesi Utara, dan Rajia, 36 tahun asal Kabupaten Pangkep. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nining. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Barreskrim Polri telah menetapkan Baradae sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Rabu 3 Agustus. Baradae dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jangto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman 15 tahun penjara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Miftahul Munir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Firda, saya akan menjelaskan terkait dengan kronologis dari penetapan tersangka Baradae pasca pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di kediaman Irjen Ferdy Sambo, di mana pada kemarin malam Kabarreskrim Komjen Agus Andrianto menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan pasal 338 atau tentang pembunuhan ini karena Baradae ini melakukan penembakan kepada Brigadir Yosua. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bakal ada pasal lainnya seperti pasal 340 jika terbukti ada orang yang menyuruh atau yang ikut melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sampai saat ini proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan karena pihak dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit ini masih terus memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya ada 25 anggota kepolisian yang terlibat dalam penanganan awal kematian Brigadir Yosua. 25 anggota kepolisian ini juga sudah diperiksa oleh tim sus dan 15 diantaranya langsung dimutasi oleh Kapolri pada Kamis malam karena dinilai telah menghambat proses penyelidikan dan penyidikan dari kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Kapolri dengan tegas akan mengungkap kasus ini secara transparan dan jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat akan memahami peristiwa dari kematian Brigadir Yosua. Dari 25 orang polisi yang diperiksa, ada 4 orang diantaranya yang dimasukkan ke dalam ruangan khusus atau tempat khusus pasca diperiksa selama 30 hari ke depan. 4 orang itu tidak disebutkan siapa saja yang ditaruh dalam ruangan khusus selama 30 hari oleh Kapolri. Namun 4 orang ini diyakini mengetahui kronologis pasti dari kematian Brigadir Yosua. Begitu rekan Firda. Ya,
Baik, terima kasih rekan Munir dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Berikut liputannya untuk Anda. Atas izin Bapak Kapolri, saya akan menyampaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Baris Krim Polri terhadap LP yang dilaporkan oleh keluarga Joshua dan LP 5 dari Polda Metro Jaya yang berisi laporan dari Ibu Putri yang pelecehan, kemudian yang kedua laporan tentang ancaman pembunuhan yang dilaporkan Baradae terhadap Joshua. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa hasil penyidikan yang dilakukan jajaran Baris Krim sudah memeriksa sampai dengan hari ini 43 saksi. Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, junto 55, junto 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa 25 personel dari Propam, kemudian dari Bareskrim, ada yang dari Polres dan Polda Metro Jaya yang sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim Irsus, dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus, dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses. Habib Bahar bin Smith, terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong, menganggap tuntutan jaksa penuntut umum penuh dengan intervensi. Hal itu diungkapkan Bahar saat menyampaikan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis 4 Agustus malam. Dalam sidang ini, tim kuasa hukum Bahar membacakan nota pembelaan secara tertulis setebal 194 halaman. Pembacaan pledoi dimulai sejak sore dan baru berakhir pada malam hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore Firda dan Tribun News di Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa Habib Bahar bin Smith, terdakwa kasus dugaan penyebaran berita hoax, menganggap tuntutan dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat penuh dengan intervensi. Hal itu disampaikan Bahar saat menyampaikan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Marta Dinata kemarin malam. Dalam sidang ini, tim kuasa hukum Bahar membacakan nota pembelaan secara tertulis setebal 194 halaman. Pembacaan itu dimulai sejak sore dan baru berakhir pada malam hari. Setelah pledoi tertulis selesai dibacakan tim kuasa hukum, Bahar giliran menyampaikan pledoi secara lisan. Bahar pun sempat menyinggung soal tulisan untuk keadilan yang tertuang dalam berkas tuntutan JPU. Menurutnya, untuk keadilan yang ditulis JPU tidak sesuai dengan apa yang menimpa pada dirinya. Bahkan tuntutan 5 tahun penjara terhadap dirinya diduga ada intervensi dari terhadap JPU. Bahar lantas membandingkan isi ceramahnya di Marga Asih yang dituduh menimbulkan keonaran dengan pejabat yang menurutnya kerap berbicara bohong namun tidak diproses hukum. Bahar pun tetap pada pendiriannya, merasa tidak bersalah dengan isi ceramahnya terkait peristiwa IKM 50 dan penyebab Habib Rizik di penjara. Dalam pledoi, Bahar juga menyatakan jika ucapan saat ceramah itu sudah sesuai fakta dan diperkuat dengan bukti foto jasad 6 Laskar FPI. Meski demikian, Bahar merasa dirinya tetap akan diputus bersalah oleh majelis hakim. Bahar mengaku siap menghadapi vonis majelis hakim terhadap dirinya. Ia menegaskan tidak akan pernah mundur melawan kezaliman. Majelis hakim yang diketuai oleh Dodong Rustandi sempat menanggapi Bahar. Menurut Dodong, persidangan terhadap Bahar ini murni didasari adanya proses hukum. Sementara itu,
kuasa hukum Habib Bahar, Iswan Tuan Kota, dalam pledoinya menyatakan bahwa dakwaan JPU terhadap dirinya jelas tidak terbukti. Ia berkesimpulan terdakwa Habib Bahar bin Smith tidak melakukan tindakan pidana sebagaimana disangkakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut Ikhwan, tuntutan 5 tahun penjara terhadap Bahar sangat zalim dan tidak proporsional. Ikhwan menilai apa yang disampaikan Bahar dalam ceramahnya terkait peristiwa KM 50 Jakarta Cikampek berdasarkan keterangan keluarga korban, dilengkapi dengan foto yang beredar dan hasil investigasi TP3 agar Habib Bahar dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, diharapkan memutus seadil-adilnya. Kembali ke Anda, Firda. Baik, terima kasih rekan Asmi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diperiksa polisi karena merawat 4 balita yang didatangkan dari Malaysia. Warga tersebut bernama Ramli, 49 tahun, asal Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Diketahui 4 anak ini dirawat oleh 2 orang pengasuh, yakni Sukmawati 50 tahun, asal Kolaka, Sulawesi Utara, dan Rajiah 36 tahun, asal Kabupaten Pangkep. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggraini yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nining. Ya, silakan rekan Nining. Ya, terima kasih Firda. Baik, Tribuners, untuk diketahui keempat balita tersebut terungkap bahwasannya dirawat di Kabupaten Pinrang ini berasal dari Malaysia setelah 2 pengasuhnya itu diamankan karena mendapat laporan dari warga setempat. Nah, kedua pengasuh ini awalnya ditemukan warga dalam kondisi kebingungan setelah berhenti bekerja sebagai pengasuh keempat balita tersebut. Nah, kedua pengasuh itu mengaku jika gaji mereka diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian kerja. Nah, kedua pengasuh ini pun menceritakan ke warga sekitar terkait apa yang mereka alami selama bekerja di rumah Ramli. Dari situ terungkap jika ada 4 balita asal Malaysia yang masuk ke Pinrang tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Nah, balita tersebut berusia antara 1 hingga 2 tahun, yakni diantaranya 2 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, balita ini berperawakan keturunan Cina dan India, Tribunar. Dari hasil interogasi, kedua pengasuh mengaku jika ia dilarang oleh Ramli untuk membawa keluar keempat balita tersebut untuk tidak meninggalkan pekarangan rumah. Nah, polisi pun telah mengamankan Ramli beserta keempat anak tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, hasil interogasi, Ramli mengaku jika keempat balita tersebut didatangkan dari Malaysia dengan bantuan istrinya yang merupakan Interpol negara Malaysia. Nah, namun kesaksian Ramli ini masih didalami oleh pihak kepolisian apakah betul istrinya tersebut merupakan Interpol negara Malaysia. Nah, dari pengakuan Ramli itu, keempat balita tersebut dirawatnya karena merasa iba. Nah, keempat ini pun didapat Ramli dengan cara berbeda, ada dengan alasan diserahkan langsung oleh orang tuanya, ada pula yang ditemukan di depan rumahnya dengan kondisi tali pusar masih ada. Dari situ Ramli mengaku juga jika ia dan istrinya
mengambil dan merawat serta membesarkan keempat balita tersebut karena merasa iba dan tidak ada maksud lain. Nah, kondisi balita pun dengan keadaan sehat dan sangat dekat dengan Ramli. Nah, keempat balita ini dibawa dari Malaysia ke Makassar menggunakan pesawat, kemudian dari Makassar dibawa ke Kabupaten Pinrang. Ramli mempunyai surat perjalanan laksana paspor atau SPLP yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian apakah surat tersebut asli atau tidak. Nah, Ramli juga mengaku jika keempat balita ini sudah dimasukkannya dalam daftar keluarga dan juga dibuatkan akta lahir pada kantor dinas Dukcapil Pinrang. Pengurusannya pun dibantu oleh salah satu staf dari kantor camat tanpa pengetahuan pemerintah setempat. Nah, sementara ini masih didalami oleh pihak kepolisian terkait keaslian dokumen yang dikantongi Ramli ini dan juga masih menunggu pihak imigrasi terkait keaslian dokumen yang dikantongi Ramli Tribunas. Nah, untuk saat ini keempat balita tersebut berada dalam pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinrang dalam kondisi sehat. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nining Anggrani dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Pinrang, AKBP Muhammad Roni Mustafa. Berikut liputannya untuk Anda. Detik ini, bagaimana awalnya? Jadi pernah saya sampaikan, kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 2 orang wanita yang mencurigakan. Berdasarkan informasi yang kita dapat dari masyarakat, unit Resmob kita bergerak cepat untuk mengamankan 2 orang wanita yang dimaksud, di mana 2 orang wanita yang kita amankan berinisial S dengan R. Yang berinisial S berusia 50 tahun, sedangkan yang R 35 tahun. Dari hasil penyidikan kami ataupun interogasi kami, kedua wanita ini berprofesi sebagai pembantu ibu rumah tangga, sedangkan yang R sebagai baby sister. Dari pengembangan 2 wanita yang kita amankan, kita mengarah laki-laki. Komnas HAM RI batal melakukan permintaan keterangan dari pihak kepolisian terkait uji balistik menyangkut tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 5 Agustus hari ini. Agenda tersebut dijadwalkan ulang pekan depan karena pihak kepolisian menyatakan kepada Komnas HAM mendapat temuan baru terkait uji balistik tersebut. Namun demikian, hari ini Komnas HAM menyatakan telah memeriksa 10 ponsel menyangkut peristiwa tersebut dari pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuners. Saat ini saya masih berada di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat. Baru saja tadi saya dan rekan awak media lainnya mendengarkan keterangan dari Komisioner Komnas HAM RI BK Ulung Hapsara dan juga M. Khairul Anam terkait agenda pemeriksaan hari ini. Pada pernyataannya tadi BK menyatakan bahwa agenda pemeriksaan terkait uji balistik dari kepolisian menyangkut kasus tewasnya Brigadir J memang dijadwalkan ulang pada pekan depan karena memang ada perkembangan baru dari pihak tim khusus bentukan Kapolri terkait dengan uji balistik. Namun demikian BK tidak menyampaikan apakah perkembangan baru itu dan meminta rekan media untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Namun demikian, Komnas HAM tetap melakukan permintaan keterangan terhadap pihak kepolisian hari ini. Di antaranya adalah tim cyber dan juga tim khusus bentukan Kapolri. Dari hasil permintaan keterangan tersebut, Komnas HAM RI mendapatkan sejumlah keterangan, yakni terkait dengan 10 ponsel yang menyangkut peristiwa tewasnya Brigadir J. BK tadi menyampaikan sebenarnya ada 15 ponsel yang tengah diperiksa oleh pihak kepolisian, namun demikian 5 ponsel lainnya masih dianalisa. BK menyatakan bahwa Komnas HAM telah mendapatkan keterangan terkait dengan foto
dokumen, isi percakapan, akun dan media sosial di dalam pemeriksaan tadi. Selain itu juga BK mengatakan pihaknya ditunjukkan bukti-bukti administrasi terkait dengan pemeriksaan ponsel-ponsel tersebut. Untuk agenda pekan depan diagendakan pemeriksaan uji balistik akan dilangsungkan dan juga pemeriksaan terkait cyber lainnya yang belum selesai diperiksa pada hari ini. Demikian rekan Firda yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita Irawan dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan tampilkan Tribuners wawancara dari Komisioner Komnas HAM RI BK Ulung Hapsara. Berikut liputannya untuk Anda. Meminta keterangan dari tim cyber dan juga tim sus terkait dengan komunikasi yang didapatkan melalui handphone. Jadi bukan meminta keterangan terkait balistik. Kenapa kemudian bukan balistik? Karena dari tim sus meminta penundaan karena ada perkembangan baru. Perkembangannya apa? Silakan tanya ke tim sus. Karenanya kemudian selama 4 jam lebih, karena dimulai dari jam 9 dan selesai tadi sekitar jam 3, kami meminta keterangan terkait cyber. Gitu. Nah, data-datanya kemudian kami ingin sampaikan, nanti detailnya juga disampaikan Pak Anam. Sampai sejauh ini tim cyber sudah mengumpulkan 15 handphone. Dan kemudian 10 sudah diperiksa, 5 sedang dianalisa. Jadi 10 sudah diperiksa, 5 sedang dianalisa atau Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan memastikan Roy Suryo telah hadir dalam pemeriksaan tambahan sebagai tersangka kasus penistaan agama hari ini. Kepastian itu disampaikan setelah Roy belum diketahui konfirmasi kehadirannya dalam pemeriksaan untuk ketiganya kali ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Fandi Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fandi. Baik, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa hari ini telah diagendakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka kasus penistaan agama atas unggahan meme stupa Candi Borobudur yang dinilai menistakan agama Buddha dengan tersangka Roy Suryo. Dan Polda Metro Jaya akhirnya sudah memberikan keterangan atas kesimpang siuran terkait konfirmasi kehadiran Roy, apakah yang bersangkutan hadir atau tidak. Dan itu langsung dijawab oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Indra Zulpan. Zulpan mengatakan bahwa Roy sudah menghadiri pemeriksaan sejak pukul 13.00 atau pukul 1 siang tadi. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan yang ketiga kali sejak pakar telematika itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Adapun materi pemeriksaan Roy hari ini masih berkaitan dengan keterangan terkait dengan unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Sekaligus juga direncanakan penyidik dari Subdit Siber Reskrimsus Polda Metro Jaya akan menanyakan perihal kehadiran Roy dalam acara sebuah komunitas mobil yang sempat viral di media sosial. Karena memang kehadiran Roy dalam acara itu menjadi sorotan publik sebab Roy mengaku saat itu sedang mengalami atau kondisi kesehatannya masih belum fit. Dan untuk menanyakan hal itu, penyidik nanti akan mengkonfirmasi langsung terhadap Roy apakah kehadiran dari Roy tersebut merupakan bentuk
pelanggaran ataupun hal-hal yang perlu diketahui oleh penyidik terkait dengan kehadiran Roy dalam acara komunitas mobil itu. Dan Zulfan juga menyinggung soal perihal kesehatan Roy, bahwa sejak hadir pukul 1 siang tadi, Roy Suryo langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Didokkes Polda Metro Jaya, dan hasilnya menyatakan bahwa Roy Suryo dalam keadaan sehat, sehingga pemeriksaan terhadap Roy bisa dilakukan dalam kasus dugaan penistaan agama. Saat disinggung soal kemungkinan apakah Roy Suryo akan dilakukan penahanan usai diperiksa, Zulfan belum menjelaskan lebih lanjut karena hal itu merupakan kewenangan sepenuhnya atau segala sesuatunya merupakan kewenangan penyidik terkait dengan apakah Roy Suryo langsung ditahan ataupun masih bisa melakukan pemeriksaan tanpa ditahan oleh penyidik. Selain itu juga Zulfan mengatakan bahwa pemeriksaan Roy saat ini masih berlangsung dan penyidik juga masih terus menggali keterangan terkait dengan kasus yang dilaporkan perwakilan umat Buddha, di mana perwakilan umat Buddha sebelumnya juga sempat menyatakan kekecewaannya terhadap pihak kepolisian yang tak kunjung menahan Roy dalam kasus ini. Perwakilan umat Buddha beberapa hari sebelumnya juga menyatakan bahwa seharusnya Roy dilakukan penahanan karena dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti yang sudah disidik oleh penyidik Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dan hingga pukul 4 hari ini, pemeriksaan Roy masih dilakukan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya oleh penyidik Siber Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan pemeriksaan sendiri masih belum diketahui akan rampung sampai pukul berapa, dan awak media di Polda Metro Jaya juga masih menunggu terkait dengan hasil pemeriksaan dan juga hasil kesehatan yang sebelumnya menyatakan Roy Suryo terdapat permasalahan kesehatan sehingga ia harus mengenakan penyangga leher dan juga kursi roda. Dan Zulfan juga menegaskan bahwa agar pemberitaan tidak terlalu berspekulasi terkait dengan apakah Roy langsung ditahan atau tidak, karena memang penyidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama ini masih berlangsung. Kembali ke Anda, Firda. Baik, terima kasih rekan Fandi Permana dari Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan, apakah betul sakit dan sebagainya, karena dalam pemeriksaan terakhir yang bersangkutan menyatakan sakit, tetapi ada aktivitas lain yang dilakukan di luar yang semestinya tidak dilakukan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ya, hasilnya menyatakan sehat oleh dokter dan kemudian saat ini sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan terkait dengan laporan yang diberikan, dilaporkan masyarakat, baik itu secara individu maupun penyaluran sosial terkait dengan ini berupa candidate itu terhadap saudara itu. Pemeriksaan sedang berlangsung. Nanti bagaimana hasil pemeriksaan dan tindakan apa yang akan terjadi setelah dilakukan pemeriksaan, tentunya nanti kita akan tahu pemeriksaannya selesai dulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dikawal, sejumlah anggota polisi berinisial A 42 tahun digiring menuju markas ruang pemeriksaan Satreskrim Polresta Banjarmasin pada Kamis 4 Agustus sore. Pria tersebut dijemput langsung dari kota Yogyakarta karena menjadi DPO dugaan tindak asusila di salah satu sekolah tingkat menengah atas di kota Banjarmasin. A merupakan oknum guru honorer yang dilaporkan ke polisi akibat dugaan tindakan pencabulan pada seorang siswinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Nur Maslida yang akan melaporkan.
Silakan rekan Nur Masrida. Iya, siap. Terima kasih rekan Firda yang ada di studio dan selamat sore Tribuners. Dapat kami laporkan langsung dari Kota Banjarmasin yang mana pada Kamis tanggal 8 Agustus 2020, maksud kami tanggal 4 Agustus 2022 kemarin sore, telah diamankan seorang pria berinisial A yang diduga telah melakukan tindakan pencabulan kepada seorang siswi di salah satu sekolah tingkat atas di Kota Banjarmasin, yang mana pria berinisial A berusia 42 tahun ini adalah seorang oknum honorer. Dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Thomas Arfian yang kemarin sempat memberikan keterangan kepada media, menyebutkan bahwa tersangka berinisial A ini dilaporkan sekitar bulan Maret 2022 yang lalu, dan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam begitu, dia tidak ditemukan di Kota Banjarmasin alias sudah kabur dan menjadi DPO pihak kepolisian. Dan ketika dilakukan penyelidikan lebih dalam, diketahui ternyata si A ini sedang berada di kota Yogyakarta, dan tim dari unit PPA, Jatanras dan Opsnal Polresta Banjarmasin yang kemudian berkoordinasi dengan Polresta Yogyakarta dalam kurun waktu 2 hari akhirnya berhasil meringkus tersangka ini di sebuah rumah kos gitu yang ada di kota Yogyakarta pada Kamis dini hari, yang mana menurut keterangan Kompol Thomas Arfian pada saat itu pihaknya tidak menemukan kendala yang berarti dalam menciduk A ini lantaran yang bersangkutan sedang beristirahat begitu. Jadi untuk menangkapnya tidak mengalami kesulitan atau tidak terjadi perlawanan begitu. Nah, kemudian disampaikan juga oleh Kompol Thomas bahwa pihaknya sempat menelusuri kediaman keluarga A ini di daerah Jawa Timur, namun ternyata dia tidak ditemukan di sana. Untuk berapa lama A ini sudah berada di Yogyakarta dan apa modus dari terduga pelaku ini melakukan pencabulan kepada salah satu siswi tersebut, Kompol Thomas Arfian sendiri belum memberikan keterangan yang lebih lanjut lantaran menurutnya saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap terduga pelaku ini. Nah, disampaikan pula akibat dugaan pencabulan kepada siswi tersebut, A ini disangkakan pasal 81 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak begitu. Demikian rekan Firda yang bisa kita sampaikan dari Kota Banjarmasin. Ya. Baik, terima kasih rekan Nur Masrida atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Thomas Arfian. Berikut liputannya untuk Anda. Dan tadi sudah langsung digiring ke Polresta Banjarmasin. Saat ini langsung dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan. Nah, sejak kapan dia berangkat ke Jogja dan berapa hari di sana? Nah, untuk itu masih kita lakukan pemeriksaan karena dari sana langsung kita periksa. Pencabulan ini seperti apa, dan dia ngajak siswi itu ke luar kah atau di TKP-nya ini? Jangan disebutkan ya, kan karena ini anak di bawah umur ya, kan ya. Jadi itu nggak usah dijelaskan ya, karena terkait dengan anak di bawah umur. Undang-Undang pasal 81 Undang-Undang.
Sejumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung berharap nasib mereka terus diperhatikan oleh pemerintah. Hal itu imbas surat edaran atau SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-11-SM.01.00/2002 tentang pendataan tenaga non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi. Baik, terima kasih rekan Firda. Memang sejumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak berharap nasib mereka terus diperhatikan oleh pemerintah setempat. Di mana hal itu imbas keluarnya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun Menpan RB nomor B-SM.01.00/2022 tentang pendataan tenaga non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Astuti, seorang pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana tenaga Astuti yang merupakan tenaga honorer yang sudah mengabdi kurang lebih sekitar 15 tahun, berharap dirinya dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanpa harus mengikuti tes yang seperti disarankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di mana Astuti sendiri mengatakan apabila proses penerimaan nanti harus mengikuti seleksi ataupun tes tertulis, mereka tentunya para honorer yang sudah mulai berusia lanjut, di mana mereka harus bersaing dengan para honorer yang baru lulus sekolah, maksud saya lulus dari perguruan tinggi, di mana hal itu menurutnya para honorer yang sudah lama sendiri dipastikan tidak akan berhasil. Maka dari itu dia sendiri meminta adanya perhatian dari pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam pengangkatan P3K ataupun CPNS pada tahun yang akan datang. Di mana memang tempatnya pada hari Kamis kemarin atau 4 Agustus 2022, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri memang sudah sempat melakukan ataupun mengumpulkan semua pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Jadi setidaknya ada sekitar 3.882 tenaga honorer yang tercatat di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana berdasarkan keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang, pada pengumpulan tenaga honorer kemarin yang dilakukan di Stadion Depati Amir, pihaknya sendiri ingin mensosialisasikan perihal adanya surat edaran dari Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 kemarin, di mana memang setiap instansi pemerintah daerah harus melakukan penataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Hal ini seperti diketahui untuk mewujudkan kejelasan status karir dan kesejahteraan tenaga honorer yang ada di setiap pemerintah daerah. Wali Kota Pangkal Pinang sendiri mengatakan memang sebelum dilakukan pendataan, pihaknya sendiri ingin menyamakan persepsi antara pemerintah kota dengan para tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, supaya data tenaga honorer tersebut terdata jelas dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memperoleh keuntungan pada seleksi yang akan dilakukan nantinya. Di mana menurut dia berdasarkan pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, di mana pegawai non-PNS dalam jangka waktu 5 tahun bisa diangkat menjadi PPK apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi permasalahan honorer sendiri, pemerintah Kota Pangkal Pinang memastikan mulai pertengahan tahun ini telah menginstruksikan setiap perangkat daerah untuk memberhentikan ataupun men-stop merekrut tenaga honorer atau pegawai tidak tetap mulai pertengahan tahun ini, di mana Molen Sapa Anakrab Molen Akil, langgaran tersebut sebagai upaya bentuk efisiensi dalam menjalankan birokrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah kota. Selain itu juga untuk mengoptimalkan kinerja ASN dan honorer yang saat ini terdata di pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana memang untuk saat ini jumlah honorer sendiri di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang cukup banyak, bahkan melebihi dari jumlah aparatur sipil negara yang ada di
lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Begitu rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Cepi dari Bangka Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Akil. Berikut liputannya untuk Anda. RP tanggal 17 Juli 2022 ini yang pendataan terhadap para honorer, biar tidak ada miskomunikasi, biar tidak menyebarkan isu-isu hoak atau bagaimana. Hari ini kami kumpulkan seluruh honorer di Kota Pangkal Pinang untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya, biar tidak ada miss di sini. Oleh sebab itu makanya sebelum pendataan ini berjalan, kita harus sesuaikan dulu satu ritme kita, satu visi kita, satu data kita, biar mereka yang para honorer tidak dimanfaatkan, mungkin salah satunya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita berupaya semaksimal mungkin pemerintah Kota Pinang berjuang agar kesejahteraan para honorer kita ini bisa diandalkan untuk masa depan mereka. Ya kita berjuang. Jadi salah satu solusi adalah bagaimana kita mendata ini biar bagus, pendataannya biar oke, sehingga waktu kita menyampaikan keputusan itu terukur sesuai dengan aturan. Kita bantu mereka yang belum ada SK-nya, mungkin yang salah pengisian SK-nya, itu kita bantu. Semua harus diinventarisir dan harus ada rekomendasi dari wali kota. Maksudnya saya yang akan melihat apakah ini memang perlu apa tidak lagi, karena jangan sampai ini terus membengkak. Partai Demokrat pada hari ini Jumat 5 Agustus atau hari kelima pendaftaran datang ke kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu serentak 2024. Adapun pendaftaran Partai Demokrat ke KPU hari ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran pejabat teras partai berlambang Mercy tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews.com, ada Danang Triatmojo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Firda. Ya, tadi berdasarkan pantauan, Partai Demokrat datang ke KPU sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Demokrat ke KPU diiringi pawai kader serta simpatisan dengan berbagai atribut, termasuk mobil komando. Mulanya, para kader dan simpatisan ini menunggu di sekitar kantor KPU. Kemudian AHY yang hadir belakangan menggunakan bus langsung turun dan bergabung dengan massa Demokrat di lokasi. AHY kemudian berjalan kaki dengan iring-iringan pawai menuju kantor KPU untuk melakukan pendaftaran. Tadi AHY nampak didampingi oleh adiknya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, kemudian Sekjen Demokrat Teguh Rifki, dan turut diiringi oleh 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia. Setibanya di KPU tadi, AHY dan rombongan disambut oleh Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Burmawan. Dalam sambutannya usai menyerahkan berkas pendaftaran, AHY menyampaikan bahwa Demokrat sudah 100% melengkapi seluruh persyaratan pengunggahan dokumen ke dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL. Total dokumen yang diunggah yakni pengurusan DPD di 34 provinsi, DPC di 514 kabupaten kota, serta pengurusan 7.266 di tingkat kecamatan. AHY menyatakan Partai Demokrat sudah siap menjadi peserta pemilu 2024 dengan target 14-15% total suara sah nasional untuk pemilihan legislatif. Target ini diupayakan dengan harapan Partai Demokrat bisa mengisi ruangan yang lebih luas di kursi parlemen dan memberikan dampak signifikan pada demokrasi dan kemajuan Indonesia ke depan. Lebih lanjut, dengan mendaftarnya Partai Demokrat hari ini, maka total sudah 12 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024. Dari 12 parpol yang mendaftar, ada 8 parpol yang sudah dinyatakan lengkap dokumennya dalam SIPOL oleh KPU. Sementara berkas Partai Demokrat yang baru saja didaftarkan hari ini akan disampaikan oleh KPU lengkap atau tidaknya pada pukul 5 sore nanti. Demikian Firda. Ya baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Berikut liputannya untuk Anda. Demokrat juga dibersamai oleh para ketua DPD, Dewan Pimpinan Daerah di 34 provinsi se-Indonesia telah menyerahkan dokumen sebagai persyaratan partai politik peserta pemilu. Tadi
kami menyerahkan surat pendaftaran disertai dengan surat pernyataan partai politik, daftar kepengurusan di tingkat nasional, di tingkat DPP, kemudian di tingkat DPD 34 provinsi, juga tingkat DPC di 514 kabupaten kota, serta di tingkat PAC 7.266 kecamatan. Insya Allah mudah-mudahan bisa kami lengkapi 100%. Ini juga sebagai follow up dari apa yang telah kami lakukan secara online. Kami juga telah melakukan sudah disubmit melalui Sipol. Dan tadi kepada Ketua KPU, Bapak Hashim Asyari dan jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kami juga bermohon semoga KPU bisa menjadi lembaga kebanggaan buat kita semua. Polda Jatim sedang mendalami pengaduan dari pemimpin Padepokan Nur Zat Sejati, Gus Samsudin, atas dugaan penyamaran nama baik yang diduga dilakukan oleh pesulap berinisial HS alias MR. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto. Pihak Samsudin telah membuat pengaduan ke Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim pada Rabu 3 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Firda. Jadi perseteruan antara Gus Samsudin, seorang pimpinan Padepokan Pengobatan yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan seorang pesulap merah berinisial HS atau MR, yang belakangan ini viral, ternyata berlanjut hingga ke ranah hukum. Pada Rabu kemarin atau 2 hari yang lalu, pihak Gus Samsudin bersama dengan kuasa hukum dan beberapa anggota atau bagian pengurus dari Padepokannya mendatangi SPK Polda Jatim, kemudian berlanjut ke mendatangi ke ruang penyidik dari Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim untuk membuat semacam pengaduan atas tindakan tidak menyenangkan, yakni dugaan pelanggaran pelanggaran pasal pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pesulap merah berinisial HS alias MR. Dan pihak Gus Samsudin di hari Rabu kemarin juga membawa sejumlah alat bukti yang berupa rekaman video yang terdapat di dalam sebuah flash disk ya. Rekaman video tersebut adalah berisi konten video informasi yang diduga diproduksi oleh channel YouTube dari si pesulap merah yang cenderung dianggap oleh pihak Gus Samsudin mendiskreditkan pihaknya sebagai penyedia, mendiskreditkan metode pengobatan padepokannya yang dilakukan di Kabupaten Blitar. Setelah kami konfirmasi pada pihak Polda Jatim, berdasarkan keterangan dari pihak Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, bahwasanya pihak Gus Samsudin memang benar sudah melakukan upaya pengaduan terhadap sosok pesulap merah berinisial HS alias MR. Dan pengaduan tersebut dipastikan masih bersifat aduan, jadi istilah diksi pelaporan masih belum dianggap tepat dilakukan oleh berbagai macam pihak atas upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Gus Samsudin ini. Kemudian Gus Samsudin diakui oleh pihak Polda Jatim melalui Kombes Pol Dirmanto, bahkan juga sudah melampirkan beberapa alat bukti yang akan memperkuat aduan yang nanti diharapkan oleh pihak Gus Samsudin akan berubah menjadi sebuah pelaporan. Dan hingga saat ini pihak penyidik dari pihak Treskrimsus Polda Jatim, terutama dari pihak Subdit 5 Cybercrime, masih terus melakukan penelitian terhadap aduan beserta berbagai macam alat bukti yang sudah dihimpun oleh pihak penyidik untuk melakukan pendalaman apakah memang aduan yang sudah dihimpun oleh pihak Polda Jatim ini akan bisa berbuah menjadi semacam pelaporan hukum atas pihak yang diadukan atau teradu, yakni pesulap merah berinisial HS alias MR. Demikian Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi baik rekan-rekan, kemarin pukul 13.00 Saudara Samsudin melapor ke SPKT Polda Jawa Timur ya, terkait dengan pencemaran nama baik. Ya.
Sekarang masih kita proses di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dalam rangka melakukan pendalaman ya terhadap laporan daripada saudara Samsudin. Dan itu sudah LP atau masih Dumas? Nah, sekarang masih dalam Dumas ya, statusnya masih Dumas ya. Nanti kita dalami apakah itu bisa kita naikkan menjadi laporan polisi atau tidak, nanti tergantung daripada temuan daripada teman-teman penyidik dari Reskrim Sus Polda Jawa Timur. Yang dibawa oleh pihak Samsudin untuk menguatkan laporannya apa aja? Kemarin yang bersangkutan menyatakan bahwa YouTube yang bersangkutan itu dipotong-potong kemudian diambil oleh seseorang di situ. Dan untuk rencana Samsudin diperiksa sebagai pelapor? Kami masih dalami dulu, ya, laporan yang saudara Samsudin sampaikan ke kita. Nanti kalau memang sudah menemukan bukti-bukti terkait dengan laporan tersebut, nanti akan kita segera upayakan untuk memanggil yang bersangkutan. Puluhan pedagang pasar Karombasan, Manado, Sulawesi Utara menggeruduk kantor DPRD Manado pada Kamis 4 Agustus. Mereka memprotes pembongkaran lapak di bagian pasar Sektor A. Sambil membawa spanduk dan membentangkan bendera merah putih, massa meneriakan sejumlah tuntutan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Jadi kemarin puluhan pedagang pasar Karombasan di Minus Manado menggeruduk kantor DPRD Manado. Jadi mereka menggelar unjuk rasa di sana memprotes penggusuran mereka. Jadi dalam unjuk rasa tersebut para pengunjuk rasa membawa spanduk dan juga bendera merah putih, dan mereka berorasi serta meneriakkan yel-yel tolak pembongkaran. Jadi para pedagang ini merasa bahwa mereka tidak diberikan sosialisasi mengenai pembongkaran, juga tidak ada solusi tentang bagaimana mereka ke depan nanti. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan direlokasi. Jadi setelah unjuk rasa, kemudian perwakilan dari pengunjuk rasa itu melakukan pertemuan dengan pihak PD Pasar yang difasilitasi oleh anggota DPRD Manado, Jane Laluyan dan Bobi Daud. Dan di situ sempat diwarnai dengan adu mulut antara pihak PD Pasar Manado dan juga para pedagang. Jadi masing-masing kubu dengan pemahaman masing-masing, namun pada akhirnya hal ini berhasil dijembatani, dan dari pihak PD Pasar Manado akhirnya merencanakan untuk memberi tempat bagi para pedagang yang digusur ini, dan mereka juga akan menjadikan lokasi dari tempat pedagang digusur ini sebagai tempat drainase. Jadi drainase ini sangat penting bagi pengembangan pasar Karombasan ke depan. Jadi pasar ini akan dikembangkan menjadi pasar yang modern, dengan tidak ada lagi penjual yang berdagang di luar. Jadi semua masuk ke dalam pasar dan pungli serta lain-lainnya akan ditertibkan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Arthur dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penyekapan di Sintang Ville, Kamboja. Di antara ratusan orang yang menjadi korban penyekapan saat ini di Kamboja, 4 diantaranya sudah diketahui. Keempatnya merupakan warga desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam. Keempatnya itu yakni Ahmad Sofian Nasution, 21 tahun, Muhammad Eko, 17 tahun, Pio Patra, 19 tahun, dan Bambang Sigit, 18 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Indra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Halo ya, jadi sampai sejauh ini 4 orang pekerja migran Indonesia atau TKI yang TKI asal Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang yang masih berada di Kamboja, ini informasi yang saya dapatkan sudah diterima di KBRI. Jadi meski demikian, ini sebagian orang tua dari pekerja migran Indonesia itu
belum mendapat kabar secara resmi karena memang anaknya itu belum ada memberi kabar secara langsung. Jadi pihak keluarga sendiri hanya berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa memfasilitasi dengan cepat supaya anaknya bisa pulang ke tanah air. Jadi kasus ini juga sudah menjadi perhatian dari BP2MI Provinsi Sumatera Utara, di mana pihak BP2MI menyebut belum mengetahui secara pasti berapa jumlah warga Sumatera Utara yang menjadi korban dugaan penyekapan yang ada di Kamboja. Namun untuk hari ini disebutkan ada 2 orang yang sudah dipulangkan dari Kamboja menuju Jakarta. Untuk informasi kapan akan tiba di kampung halaman ini BP2MI sendiri belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun untuk 2 orang itu nanti kemudian untuk 4 orang warga Sumatera Utara itu nanti akan terlebih dahulu dititipkan di rumah center milik Kementerian Sosial. Kasus ini juga sekarang masih menjadi perhatian masyarakat mengingat pekerja migran Indonesia itu sebelumnya pergi pada saat bulan 5 lalu, di mana mereka mereka bisa pergi ke Kamboja karena mendapat informasi adanya lowongan pekerjaan melalui media sosial. Saat itu pihak dari media sosial mereka menghubungi seorang perempuan yang nomornya tertera di media sosial. Dari situ baru kemudian seorang perempuan yang mengaku asal warga Palembang itu kemudian memfasilitasi keberangkatan 4 orang warga Kabupaten Deli Serdang untuk ke Kamboja. Mungkin seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Indra dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Rita Elita, ibu dari salah seorang TKI atau PMI. Berikut liputannya untuk Anda. Bapak Ibu Menteri, kalau anak saya di Kamboja, tidak berada di sana di situ. Dia mau bekerja dengan orang tua, kerjakan dia di sana di situ. Tidak mendapatkan gaji, tidak dikasih makan. Kapan Ibu komunikasi terakhir, Bu? Ini tadi pun sudah komunikasi, tidak dikasih makan mulai hari ini. Mulai nggak kasih makan? Inilah kami sekarang ini lagi disekap di kamar 24 jam. Kalau masih bisa komunikasi pakai telepon, bisa Bu? Masih bisa. Kalau 24 jam tidak kami ditolong, macam mana nasib kami di kamar. Di sini kami kena setrum. Jadi makan mama. Anak Ibu kena setrum juga? Anak saya enggak di setrum, tapi ada orang lain. Dia punya tahu. Kalau Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi anak saya dia ditompok. Iya. Bapak Ibu Menteri tolong lagi. Kapan dia berangkat, Bu? Anak Ibu kapan berangkat, Bu? Bulan 5 tanggal 20. Nah, 27. Tidak mendidik anak saya, Bapak Jokowi, tolong dibantu warga Indonesia, Bapak Jokowi. Saya seorang ibu. Anak Ibu iya juga, Bu? Iya, Pak. Atas nama siapa, Bu? Muhammad Eko, Pak. Kalau Ibu siapa? Atas nama siapa anak Ibu? Ibu anak Ahmad Sofian Nasution, Pak Jokowi. Tolonglah, Pak. Nggak bisa apa-apa, Pak, menceritakan. Keluarga pun nggak apa-apa, Pak. 138 remaja di bawah umur mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Rata-rata 90% dari 138 perkara pengajuan dispensasi nikah ini didominasi karena hamil di luar pernikahan. Kepala Pengadilan Agama kelas 1B Lubuk Linggau, Doni Dermawan menyampaikan, 138 perkara itu total perkara masuk dari bulan Januari hingga bulan Juli 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pengadilan Agama Lubuk Linggau menerima permohonan dispensasi nikah sampai dengan pertengahan tahun ini, atau maksud kami dari awal Januari kemarin hingga saat ini sebanyak 138 kasus ataupun permintaan. Dari 138 permintaan dispensasi nikah tersebut 90%
dinyatakan atau bisa dikatakan hamil di luar nikah. Nah, Kepala Pengadilan Lubuk Linggau, Doni Darmawan, menyampaikan 138 permintaan dispensasi nikah tersebut berasal dari 3 wilayah, terutama yaitu wilayah Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara. Nah, yang terbanyak 70% merupakan berasal dari Kabupaten Musirawas, sedangkan 20% berasal dari Kabupaten Muratara dan 10% berasal dari Kota Lubuk Linggau. Nah, total 70% tersebut masyarakat berasal dari Kabupaten Musirawas tersebut didominasi karena sudah hamil di luar nikah. Kemudian faktor kedua disebabkan karena narkoba, dan ketiga adalah karena sudah adanya permintaan dari orang tua anak yang ingin anaknya segera dinikahkan. Nah, saat ini Pengadilan Agama Lubuk Linggau sampai dengan saat ini untuk menekan angka meningkatnya dispensasi nikah di semester kedua ataupun pada periode dari bulan Juli hingga Desember mendatang, telah menjalin kerjasama ataupun menggelar MOU dengan 3 kabupaten ini, terutama dengan Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Muratara, terkait adanya digelarnya sosialisasi bersama kepada pihak-pihak ataupun orang tua di wilayah tersebut agar menjaga ataupun melakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini. Karena seperti salah satu kasus di Kabupaten Musirawas, seorang anak berusia 13 tahun dikabarkan meninggal dunia saat akan melahirkan. Nah, berkaca dari hal tersebut, kemarin telah disepakati diadakan MOU bahwa ke depan pihak Pengadilan Agama akan turun langsung bersama Pemkab Musirawas untuk melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara atau keterangan dari Kepala Pengadilan Agama kelas 1B Lubuk Linggau, Doni Darmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi salah satunya yang penyebabnya itu karena sudah hamil duluan, sudah hamil, kemudian dimintalah permohonan untuk dinikahkan. Dari 3 wilayah ini didominasi wilayah mana, Pak? Untuk sementara masih di wilayah Musirawas. Ya, jadi Kabupaten Musirawas masih dominasi perkara di PA Lubuk Linggau, baik perkara dispensasi kawin dan perkara-perkara lainnya juga masih dominasi oleh Musirawas. Kalau rank angka dari 138 itu Musirawas berapa, Lubuk Linggau berapa? Kalau Musirawas sekitar 75% lah. Musirawas. Ya. Kemudian yang 5% dari Lubuk Linggau, 20% Muratara. Jadi memang dominasinya masih Musirawas. Mungkin karena kedekatan wilayah Musirawas dengan jarak kantor PA Lubuk Linggau, kemudian juga karena masyarakatnya sudah heterogen, jadi kesadaran hukum sudah mulai tinggi. Nah, kalau upaya kita untuk menekan angka dispensasi nikah ini ke depannya, ribuan penambang kembali diturunkan saat penertiban lokasi tambang emas ilegal Gunung Botak di Dusun Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Maluku pada Kamis 4 Agustus. Sebagian besar penambang turun melewati jalur D, Dusun Wamsait, dan sebagian lainnya melewati jalur Anahoni, Desa Kayeli, kawasan tambang Gunung Botak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Andi Papalia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Oke, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa aparat gabungan dari TNI Polri maupun Satpol PP Kabupaten Buru kembali melaksanakan penertiban lokasi tambang ilegal Gunung Botak, yakni yang berada di Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru pada Kamis 4 Juli 2022 kemarin, Firda. Iya, pada saat aparat gabungan melaksanakan penertiban, ada ribuan penambang yang telah diturunkan dari lokasi tambang tersebut, dan pada saat itu juga para penambang itu melewati beberapa jalan maupun lokasi, yakni untuk satu bagian itu lewat jalur Anahoni, kemudian untuk penambang lainnya melewati jalur Wamsait.
Ya, untuk pelaksanaan penertiban tersebut ada beberapa barang milik penambang itu dibakar, yakni tenda maupun kolam milik penambang, Firda. Ya, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Humas Polres Pulau Buru, Aibda MIS Jamaluddin, beliau mengatakan bahwa operasi ini dilaksanakan oleh aparat gabungan, yaitu sebagai operasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Karena lokasi tersebut merupakan lokasi tambang ilegal yang beberapa hari kemarin juga terdapat beberapa para penambang yang tewas tertimbun longsor, sudah. Ya, mungkin seperti yang dilaporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Nadi Papali atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Paur Humas Polres Pulau Buru, Aibda MIS Jamaluddin. Berikut liputannya untuk Anda. Kami ucapkan terima kasih teman-teman media hari ini bisa bersama-sama dengan kami melakukan kegiatan Utusan Polres, yang mana kegiatannya adalah kegiatan rutin penyisiran di area peti yang masih saat ini legal. Berapa banyak personil yang itu hari ini? Baik, personil yang kami libatkan ini sebanyak 200 yang terdiri daripada anggota polisi dengan TNI, Satpol PP. Kami melihat kondisi hari ini. Kalau memang hari ini belum selesai, kami akan lanjut lagi. Tidak ada itu Polres, dia terjun Polres. Semua Polres berkoordinasi dengan semua elemen, dalam hal ini dari pihak TNI maupun Pemda, untuk melakukan sama-sama melakukan kerjasama supaya area ini tertib, aman, tidak ada lagi penambang ilegal. Itu adalah kegiatan rutin di mana yang dilakukan penertiban penambang ilegal, karena bahaya, karena sudah banyak berapa kali korban jiwa di sini, makanya kami lakukan hal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Organisasi Aksi Solidaritas Era atau OASE Kabinet Indonesia Maju, BNN dan Kementerian Kominfo RI berkolaborasi. Para pilar bangsa ini menghelat kegiatan sosialisasi anti narkoba dan literasi digital di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Jelang 17 Agustus Kota Manado pada Kamis 4 Agustus. Hadir dalam kegiatan tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara, kemudian PKK, BNN, Kementerian Kominfo, Dharma Wanita Persit Bayangkari, para siswa SMA, SMK, dan mahasiswa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkolaborasi dengan Badan Nasional Narkotika, OASE, KIM atau Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, dengan Kementerian Kominfo menggelar kegiatan sosialisasi anti narkoba dan literasi digital. Hadir dalam kegiatan ini adalah Ketua Umum OASE, yakni Ibu Tri Tito Karnavian atau istri dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, di mana di sini sosialisasi anti narkoba khususnya itu ditujukan kepada tidak hanya para siswa dan mahasiswa di Provinsi Sulawesi Utara, tapi juga kepada ibu-ibu yang ada di Sulawesi Utara, di mana di sini gabungan dari ibu-ibu PKK, ibu-ibu Persit Bayangkari, dan ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita, di mana diharapkan oleh dalam sosialisasi ini bahaya narkoba itu tidak hanya diketahui oleh para anak-anak generasi penerus bangsa, tapi juga para ibu-ibu yang nantinya bisa melakukan pengawasan lebih baik lagi kepada para anak-anak mereka agar tidak terjerat dengan bahaya narkoba, karena menurut pemaparan dari BNN sekitar 3,6 juta penduduk di Indonesia sudah terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Namun angka ini pun mungkin masih lebih besar lagi, karena disampaikan oleh BNN bahwa pengguna narkoba ini istilahnya seperti gunung es, di mana yang nampak di permukaan hanya kecil, tapi
di bagian bawah jumlahnya angkanya lebih besar lagi, sehingga salah satu langkah yang dilakukan oleh BNN dengan melakukan sosialisasi kepada tidak hanya anak-anak mahasiswa yang ada di Sulawesi Utara, melainkan juga dengan ibu-ibu agar lebih bisa mengawasi anak-anaknya tidak terjerat dengan berbagai terjerat narkoba. Berbagai kegiatan dilakukan di sini, ada pameran, ada tari-tarian, juga sosialisasi terkait literasi digital, di mana ada artis yang diundang oleh panitia Melody Ricardo menyampaikan soal literasi digital kepada para peserta yang hadir pada kegiatan ini. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Laka lantas terjadi di Raya Membalong, Dusun Kelekak Usang, Desa Parawas, Kabupaten Belitung, dan saat ini telah ditangani oleh jajaran unit Laka Satlantas Polres Belitung pada Kamis 4 Agustus kemarin. Meski kecelakaan mengakibatkan satu unit mobil Mitsubishi pickup terbakar, namun seluruh pengendara dinyatakan selamat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami laporkan kembali terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Raya Membalong, tepatnya di Desa Parawas, Kecamatan Tanjung Perak, Kabupaten Belitung pada hari Kamis kemarin. Ya, untuk kronologis dari kejadian tersebut berawal saat pengendara dari mobil pickup yang melaju dari arah Kecamatan Membalong ke arah Tanjung Pandan mengalami kerusakan mobil, tepatnya di bagian as roda ketika melintas di lokasi kejadian. Sekitar pukul 4.20 dini hari, mobil tersebut terpaksa ditinggalkan oleh pengendara karena mobil sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Kemudian pengendara pulang ke rumah untuk berusaha memperbaiki atau menunggu hari terang. Tak berselang lama kemudian, pengendara mobil truk yang melaju dari arah yang sama, yaitu dari Kecamatan Membalong menuju Tanjung Pandan, tidak melihat secara jelas bahwa di depannya terdapat mobil yang sedang terparkir, tepatnya mobil pickup tadi. Akibatnya kecelakaan tidak bisa dihindari sehingga mobil truk tersebut menabrak mobil pickup dari arah belakang. Halo rekan Dede, bisa mendengar kami dari studio? Akibatnya mobil pickup keluar dari badan jalan. Dari kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Berdasarkan informasi sudah diamankan dan kasus tersebut saat ini. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Dede dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 2 orang anak dikabarkan tenggelam di Waduk Sulur, Desa Geringging, Kecamatan Sabumacan, Sragen, Jawa Tengah pada Kamis 4 Agustus. Relawan langsung berdatangan untuk melakukan penyelamatan setelah mendapat kabar ada 2 anak yang tenggelam tersebut. Kabar itu dibenarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen, Agus Cahyono. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Septiana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Baik, Firda, selamat sore Tribuners. Benar, pada hari Kamis 4 Agustus tahun 2022 kemarin telah diketahui 2 orang anak yang masih berusia 9 dan 10 tahun meninggal dunia karena tenggelam di Waduk Sulur atau Embung Geringging di Desa Geringging, Kecamatan Sabumacan, Kabupaten Sragen, di mana kejadian tersebut baru diketahui sekitar pukul 8 waktu 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen, Agus Cahyono, yang mana sekitar pukul 21:15 waktu Indonesia bagian Barat, kedua korban berhasil dievakuasi, di mana kronologi kejadian dimulai ketika ada 4 orang anak yang bermain di embung tersebut untuk mandi, dan sekitar pukul 2 siang. Kemudian pada sore harinya 1 orang anak pulang ke rumah untuk mengaji, dan 3 orang anaknya lainnya masih bermain di embung tersebut. Kemudian sore harinya 1 anak
bermain menunggu di atas embung dan dua anaknya lainnya mandi di dalam air. Kemudian pada saat sore atau menjelang malam pada setelah maghrib kedua anak yang bermain atau mandi di embung tersebut dicari oleh kedua orang tuanya maupun kakeknya, namun tidak ketemu. Awalnya sempat panik dikarenakan dicari di sekitar rumah tidak ketemu dan ditanyakan kepada tetangga tidak ketemu. Akhirnya diketahui bahwa kedua korban sedang mandi di embung tersebut dan proses pencarian pun dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian barat yang dibantu oleh warga setempat atau warga sekitar. Kemudian proses pencarian berlanjut hingga malam harinya dan pada sekitar pukul 7:30 berdasarkan kerjasama dari warga sekitar berhasil menemukan salah satu korban dalam keadaan terbujur kaku atau sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian karena mulai gelap dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di situ, kemudian warga sekitar memanggil relawan yang terdiri dari BPBD, PMI, dan relawan lainnya untuk membantu proses evakuasi. Dan sekitar pukul 21:15 waktu Indonesia bagian barat korban kedua itu berhasil ditemukan dan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian pada hari ini kedua korban tersebut dimakamkan pada hari ini, di mana yang satu dimakamkan sekitar pukul 10 tadi waktu Indonesia bagian barat tadi pagi, dan satunya belum dimakamkan pada siang hari tadi dikarenakan masih menunggu kedatangan kedua orang tuanya dari Batam. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Septi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Bali United berjalan efektif. Yabes Roni Malaivani yang tampil sebagai starter mengisi pos penyerang sayap menampilkan performa terbaiknya. Hadirnya Yabes Roni membuat striker Ilja Spasovic mengakhiri paceklik golnya. Yabes memberikan asis cantik yang dikonversi menjadi gol melalui sontekan kaki kanan Spaso dan berubah gol pertama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Adrian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adrian. Terima kasih rekan Firda, dapat kami laporkan bahwa momentum yang ditunggu-tunggu oleh skuad Bali United akhirnya terjadi, di mana laga melawan Trans Nusantara FC dengan kemenangan 3-2 yang dipetik oleh Bali United dan mendapatkan poin 3-0 merupakan momentum kebangkitan dari Bali United yang sebelumnya kalah melawan PSM Makassar dan banyak pendukung yang kecewa. Namun akhirnya Coach Teko dan juga para pemain Bali United ini bisa menjawab dari kritikan dari para supporter. Dan di Stadion Kapten Iwayan Dipta sendiri juga banyak dukungan supporter mengalir kepada tim atau skuad Bali United untuk memenangkan pertandingan melawan Trans FC. Dan pada pertandingan malam kemarin, Bali United berhasil menang 3-2 atas Trans dan juga menjadi momentum dari striker atau penyerang murni dari Bali United, yakni Ilja Spasojevic, yang banyak mendapat sorotan karena di dalam dua laga maupun dalam turnamen pramusim, top scorer Spasojevic yang notabene top scorer dari Liga 1 musim 2001 lalu dengan koleksi 23 gol, belum sama sekali mencetak gol. Namun akhirnya paceklik gol itu diakhiri oleh Spasojevic dengan 2 gol yang disarankan ke gawang Trans Nusantara. Dan tentu saja 2 gol tersebut merupakan kerjasama tim dari Bali United, dan usai pertandingan Spasojevic pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan secara khusus terhadap pemain Yabes Roni yang diturunkan menjadi starter oleh Coach Teko yang memberikan kontribusi dan umpan-umpan kepada Spasojevic sehingga Spasojevic bisa menceploskan gol ke gawang Rans dan membawa Bali United untuk menang 3-2 atas Rans Nusantara. Dan dalam pertandingan malam tersebut juga pelatih Bali United Stefano Cugura menerapkan
pola yang sedikit berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bali United tampil lebih menyerang dan tampil lebih percaya diri menghadapi Rans Nusantara. Pertandingan pun berlangsung secara terbuka, kedua kesebelasan saling berbalas keunggulan, saling berbalas gol, namun akhirnya keberuntungan dan juga kemenangan berpihak kepada Bali United, dan Pacific pun menjawab tantangan dan juga kritikan para fans Bali United dengan mendorong 2 gol dan membawa kemenangan bagi Bali United. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Adrian dari Tribun Bali atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kick-off bulan imunisasi anak nasional atau BIAN dilaksanakan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Kamis 4 Agustus. Dinas Kesehatan sebagai leading sektornya melakukan kick-off untuk di halaman kantor Kelurahan Cigasong, Kecamatan Cigasong dengan menghadirkan Bupati bersama unsur Forkopimda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eki. Ya baik, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners, dapat saya sampaikan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, bahwa pada Kamis kemarin Dinas Kesehatan Majalengka melakukan kick-off bulan imunisasi anak nasional atau yang disingkat BIAN secara serentak yang digelar di seluruh kecamatan Majalengka. Dinas Kesehatan sendiri secara terpusat menggelar kick-off BIAN di halaman Kelurahan Cigasong, Kecamatan Cigasong. Pada kegiatan itu, Wakil Bupati dan unsur Forkopimda hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut. Kick-off BIAN diawali dengan penampilan para anak-anak yang melakukan gelaran kolosal dengan maksud mengajak untuk hidup sehat dan melawan penyakit yang biasa terjadi pada anak. Nah, dalam wawancara kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Majalengka, Agus Susanto, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan sebanyak 75.600 anak usia 9 sampai 59 bulan untuk mendapatkan imunisasi pada bulan imunisasi anak nasional selama bulan Agustus 2022, di mana imunisasi sendiri diperuntukkan agar anak mendapatkan kekebalan imunitas untuk mengantisipasi sejumlah penyakit yang biasa menyerang anak-anak seperti rubella, campak, dan polio. Nah, untuk mencapai target itu dalam sehari Dinas Kesehatan menargetkan sebanyak 2.520 anak untuk mendapatkan imunisasi. Nah, masih dari kata Kepala Dinas Kesehatan bahwa di Jawa Barat sendiri Kabupaten Majalengka menjadi daerah pertama yang melaksanakan kick-off BIAN tersebut. Namun Dinas Kesehatan melalui puskesmas sudah melaksanakannya sejak tanggal 1 Agustus 2022 kemarin. Nah, selain menargetkan puluhan ribu anak untuk mendapatkan imunisasi, pelaksanaan tersebut ditargetkan akan dilakukan dalam kurun waktu 20 hari, yang mana digelar di puskesmas maupun posyandu yang tersebar di seluruh Majalengka. Nah, dalam kesempatan itu Bupati Majalengka Kana Sobari yang hadir langsung dalam kegiatan kick-off BIAN tersebut menyampaikan bahwa BIAN akan dijadikan momentum sebagai gerakan masyarakat. Artinya BIAN sendiri harus dijadikan gerakan masyarakat sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan untuk segera atau semoga tercapai sehingga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa di Majalengka dalam keadaan sehat. Sementara dalam kegiatan kick-off itu juga dihadiri langsung oleh konsultan komunikasi medisin internasional dari BIAN WHO bernama Dr. Namrata Bata. Konsultan tersebut berharap Kabupaten Majalengka menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi Jawa Barat. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Eki dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Pelatihan kerja berbasis kompetensi tahap 2 bagi masyarakat kawasan IKN pada Kamis 4 Agustus di titik 0 IKN Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur membuka langsung pelatihan tersebut. Pelatihan sendiri diketahui lanjutan dari PBK tahap 1 yang dilaksanakan pada 4 sampai 27 Juli lalu bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda di Kecamatan Sepaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Fairusani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fairus. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat petang Tribuners. Benar bahwa di Kecamatan Sepaku, Provinsi Kalimantan Timur kemarin telah dibuka terkait pelaksanaan adanya pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diadakan oleh Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, di mana kegiatan tersebut langsung dibuka oleh Kepala OIKN Bambang Susantono didampingi dengan Menteri Tenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah dan bersama Gubernur Kaltim Isran Nur. Kepala OIKN sendiri menyatakan bahwa ini adalah lanjutan dari pelatihan tahap pertama yang dimana dari 4 Juli hingga 27 Juli lalu bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, di samping itu Ida Fauziah juga ingin menegaskan juga bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan memastikan masyarakat lokal di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara yang mana di kawasan inti pusat pemerintahan juga masuk di dalam penyiapan anjuran siap kerja, pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan dan inisiatif kemudian tim koordinasi daerah vokasi di sekitar IKN Nusantara tersebut. Nah, pelatihan ini sendiri nantinya akan diikuti oleh setidaknya ada 144 orang dengan 9 paket PBK, yakni ada pelatihan pengecatan, barista, pelatihan pembuatan roti dan kue, menjahit pakaian wanita dewasa, sablon atau digital printing, pembuatan batik tulis, operator ekskavator dan program pelatihan operator dan begitu rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Virus dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aksi pria maling besi penutup parit di Pekanbaru terekam kamera pengawas CCTV. Terlihat pelaku tetap santai melancarkan aksinya meski warga lalu lalang di jalanan tempat ia melakukan pencurian. Pelaku sendiri berinisial DP alias Dedi, 36 tahun, warga Jalan Pandan, Gang Pandan 3, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, baik. Terima kasih Firda. Dapat saya laporkan bahwa pelaku melancarkan aksinya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Dan pelaku datang sendiri ke lokasi, kemudian ia mendatangi pekarangan rumah warga bernama Abdullah Taib dan mengambil besi penutup parit itu dengan cara menarik paksa besi tersebut hingga terlepas. Dan pelaku kemudian membawa besi itu dan menjualnya ke tukang loak. Dan berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya, Ibtu Dodi Vivino, bahwa korban mendapati besi penutup parit di depan rumahnya sudah hilang dan mencoba mengecek pada kamera CCTV yang ada di rumahnya tersebut. Dan di sana terlihat jelas bahwa pelaku datang seorang diri yang kemudian mengambil besi milik korban yang ada di parit depan rumahnya. Dan berkat analisa dari CCTV tersebut, kemudian tim opsional dari unit Reskrim Polsek Bukit Raya bergerak untuk menangkap pelaku 1 hari setelah pelaku melancarkan aksinya, yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022.
dan pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Bukit Raya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan terkait perbuatannya ini, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukumannya adalah maksimal 7 tahun kurungan penjara. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. TRC 1 dan 4 BPBD Belitung Timur berhasil menangkap ular sanca batik berukuran 4 meter di tepian pantai Menara, Manggar, Belitung Timur pada Kamis 4 Agustus pagi. Ular berdiameter sekitar 30 hingga 40 cm itu diketahui warga sekitar yang sedang melintas di lokasi tersebut. Warga ketakutan melihat ular sepanjang dan sebesar itu sehingga langsung menelpon ke BPBD Belitung Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung. Ada Brian Bimantoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Brian. Baik Firda dan Tribuners, selamat sore. Bisa saya kabarkan Firda dan Tribuners bahwa di Belitung Timur ditangkap seekor ular berukuran sekitar 4 meter dan juga berdiameter sekitar 20-30 cm sekitar pada hari Jumat, pada hari Kamis kemarin di Pantai Menara, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Penemuan ular ini diawali oleh pertama kali dilihat oleh warga yang melintas di lokasi tersebut karena ketakutan melihat ular yang mengancam rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Dia melaporkan kepada BPBD Belitung Timur untuk segera ditangkap. Lalu setelah beberapa menit tim evakuasi dari BPBD Belitung Timur langsung mendatangi lokasi penemuan ular tersebut. Dan ketika tim BPBD datang, mereka langsung melakukan evakuasi seperti yang kita lihat dalam gambar bahwa ular tersebut berada di bebatuan dan juga di sekitar tepi-tepi pantai sehingga sedikit menyulitkan tim BPBD untuk mengevakuasi ular yang berukuran cukup besar tersebut. Namun dengan ketelitian dan juga keberanian dari tim anggota BPBD Belitung Timur, ular tersebut bisa dijinakkan dan dievakuasi lalu dimasukkan ke dalam sebuah karung yang nanti karung tersebut akan ular tersebut akan dilepas liarkan di hutan yang jauh dari rumah penduduk. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Kebencanaan BPBD Belitung Timur, Helmi Akbar, mengatakan dan mengimbau untuk masyarakat selalu hati-hati dan selalu membersihkan tempat-tempat yang berpotensi untuk penyebaran dari hewan-hewan liar ini seperti ular ini. Dari Manggar, Belitung Timur, Pos Belitung Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menegaskan pihaknya sudah mengantongi identitas polisi yang mengambil rekaman CCTV di sekitar rumah Irjen Ferry Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. CCTV ini merupakan hal krusial dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pihak kepolisian sudah memeriksa oknum polisi yang melakukan pengambilan, perusakan, dan penyimpan rekaman CCTV tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut, oknum-oknum polisi itu kemudian mengakui bagaimana proses pengambilan CCTV ini. Nantinya akan ada tindakan tegas apabila oknum tersebut benar terbukti merusak di CCTV di sekitar rumah Ferry Sambo. Sebelumnya, Brigadir J diketahui tewas di rumah dinas Irjen Ferry Sambo pada Jumat 8 Juli. Dalam keterangan awal polisi disebutkan Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Baradae atau Barada Richard Eliezer. Polisi menyebutkan CCTV di rumah Ferry Sambo rusak 2 minggu yang lalu dan diganti yang baru. Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Pol Budi Herdi Susianto saat itu menyampaikan bahwa dekoder CCTV di rumah Ferry Sambo rusak. Budi juga pernah mengakui anggotanya mencabut dekoder CCTV di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta. Dekoder CCTV itu diganti sehari seusai insiden penembakan yang menewaskan Brigadir J. Menurutnya, dekoder CCTV yang diganti itu adalah yang berada di pos keamanan kompleks dan merekam kondisi lingkungan kompleks Polri. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 10 perwira polisi dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo pada Kamis 4 Agustus. Perwira yang dicopot termasuk Irjen Ferry Sambo, Kadif Propam Polri yang dimutasi ke Yanma Polri.
Pencopotan 10 perwira polisi ini terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain mencopot 10 perwira polisi, Listio juga memeriksa 25 anggota Polri terkait kasus tersebut. Pemeriksaan 25 anggota Polri ini ditanggapi oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso pada Jumat 5 Agustus. Sugeng mengatakan pencopotan 10 perwira dan pemeriksaan 25 anggota Polri tersebut bertujuan menjaga nama institusi Polri. Sugeng menyebut hal itu dilakukan untuk bersih-bersih pimpinan Polri dari tangan-tangan kotor yang mencoreng nama institusi. Bahkan Listio tak akan segan akan menindak atau memproses secara pidana apabila ditemukan adanya pelanggaran. IPW meminta kepada tim khusus bentukan Kapolri agar menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap anggota yang melanggar etik. Pasalnya, kata Sugeng, pelanggaran berat kode etik profesi Polri atau KEPP merupakan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Hal ini sesuai dengan tekad Kapolri Listio Sigit telah mengeluarkan Surat Edaran nomor SE/9/5 Romawi /2001 tentang pedoman standar pelaksanaan penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri tertanggal 18 Mei 2021. Komitmen tersebut harus dipegang teguh Kapolri saat menghadapi ketidakprofesionalan yang dilakukan anggota Polri dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir J. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dan juga Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Jadi penting di masyarakat yang beberapa waktu lalu mungkin menanyakan masalah terkait dengan CCTV rusak, yang tentunya ini juga menjadi hal-hal yang harus kita jelaskan. Jadi tim Dirsus yang dipimpin oleh Dewasu telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan, di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita telah memeriksa 3 personil Laki Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan Propam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda. Yang saya hormati rekan-rekan media, atas izin Bapak Kapolri, saya akan menyampaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Barreskrim Polri terhadap LP yang dilaporkan oleh keluarga Joshua dan LP limpahan dari Polda Metro Jaya yang berisi laporan dari Ibu Putri yang pelecehan, kemudian yang kedua laporan tentang ancaman pembunuhan yang dilaporkan pada DAE terhadap Joshua. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa hasil penyidikan yang dilakukan jajaran Barreskrim sudah memeriksa sampai dengan hari ini 43 saksi. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, Junto 55, Junto 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus.
Komnas HAM belum mendalami lebih lanjut terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada istri Irjen Ferdy Sambo Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan pihaknya tak bisa mendapatkan bukti rekaman CCTV terkait dugaan pelecehan tersebut. Taufan mengatakan satu-satunya petunjuk benar tidaknya aksi pelecehan tersebut yakni ada dengan meminta keterangan istri Irjen Ferdy Sambo Putri. Putri bisa memberikan keterangan terkait dugaan pelecehan karena hanya ada dia dan Brigadir J yang ada di TKP. Namun hingga 1 bulan kasus tersebut bergulir, Putri belum kunjung memenuhi panggilan Komnas HAM. Putri beralasan kondisi psikisnya yang belum sanggup dimintai keterangan terkait dugaan pelecehan tersebut. Bahkan pihak LPSK pun juga belum bisa melakukan asesmen terhadap Putri karena alasan yang sama. Padahal sebelumnya Putri yang meminta permohonan perlindungan kepada LPSK, namun belum bisa diasesmen lantaran traumatis. Taufan mengatakan titik penting dari kasus kematian Brigadir J adalah mengungkap siapa yang melakukan menembak hingga kebenaran soal dugaan pelecehan tersebut. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo sudah menemukan sejumlah CCTV di sekitar rumah Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Namun CCTV di rumah Irjen Ferdy Sambo tak ditemukan sehingga pihak kepolisian belum bisa mengungkap ada tidaknya kasus pelecehan seksual yang diduga dialami oleh Putri. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menanggapi soal polemik CCTV yang rusak di rumah ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo pada Jumat 5 Agustus. Menurut Taufan, muncul indikasi kuat adanya kesengajaan terkait rusaknya CCTV dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ia mempertanyakan mengenai perbedaan pernyataan terkait CCTV yang berada di kompleks rumah dinas Ferdy Sambo. Menurut informasi yang Taufan dapat, ada yang menyebut CCTV tersebut rusak karena disambar petir, namun ada pula yang menyebut kerusakan sudah lama terjadi. Hal ini yang membuatnya curiga adanya unsur kesengajaan atas rusaknya CCTV di rumah Ferdy Sambo. Menurut Taufan, dugaan ini bisa disebut obstruction of justice, upaya melawan hukum yang mengganggu proses penegakan hukum. Lebih lanjut, Ahmad Taufan mengatakan Komnas HAM juga perlu memastikan dalam insiden tewasnya Brigadir J, apakah hanya mereka berdua saja atau tidak. Pembicaraan antara Baradae dan Brigadir J juga diharap terungkap dari CCTV tersebut. Taufan mengatakan pihaknya akan menanyakan terkait CCTV tersebut dalam permintaan keterangan kepada polisi pada Jumat 5 Agustus. Disinggung soal adanya 3 jenderal yang ikut menghambat kasus tewasnya Brigadir J, pihaknya belum berencana melakukan pemanggilan. Pihaknya akan fokus kepada uji balistik dan cyber dalam pengungkapan kasus ini. Terungkap kondisi Baradae alias Barada Richard Eliezer pasca penetapan status tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kondisi mental Baradae dikabarkan tidak siap untuk dipenjara. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Baradae, Andreas Nahot Silitonga pada Jumat 5 Agustus. Kondisi mental Baradae tak siap menerima hukuman kurungan itu. Andreas mengungkapkan hal tersebut wajar sebagai manusia yang tak akan pernah siap untuk dikurung di penjara. Meski demikian, Andreas mengungkapkan kondisi fisik Baradae sehat. Hal itu diketahuinya saat mendampingi Baradae yang diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Polri pada Kamis 4 Agustus. Andreas menemani Baradae ke rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan, dan sebelumnya pihak tim khusus bentukan Kapolri Listio Sigit Prabowo menetapkan Baradae sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir J pada Rabu 3 Agustus. Baradae disangkakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, jangto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dengan sangkaan pasal ini bisa disimpulkan pelaku diduga tak hanya satu orang. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firananda, beserta tim bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.